يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kepada para hamba-hamba Allah, para pecinta ilmu, para pecinta dakwah yang semoga senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali ta'lim kita, kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita akan membicarakan satu ungkapan dari seorang ulama besar, Hamid Al-Laffaf rahimahullah, di mana beliau berkata, arba'atun talabnaha fi arba'atin. Ada 4 perkara yang biasanya kita cari dengan 4 perkara. Fakhta'na turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Namun ternyata 4 perkara itu justru kita temukan pada 4 perkara yang lain. Ini bukan hadis, tapi ini ungkapan dari seorang ulama. Tapi insya Allah bisa kita jadikan sebagai nasihat dalam kehidupan kita beragama. Arba'atun talabnaha fi arba'atin. Ada 4 perkara yang biasanya kita gapai, kita cari melalui 4 cara. Fata'na turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Namun ternyata ada 4 cara lain yang justru kita temukan pada cara-cara yang lain. Apa 4 perkara itu? Pertama, kata beliau, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Kita mencari kekayaan dengan cara menumpuk-numpuk harta. Tetapi fawajadnahu fil qanaati, tetapi justru kita menemukan kekayaan itu melalui sifat qanaah. Wa talabna ar-rahati fi sarwati fawajadnaha fi qillatil mal. Kita mencari ketentraman dengan kekayaan, namun kita justru menemukannya dalam sedikit harta. Wa talabna al-ladzati fi ni'mati fawajadnaha fil batni sahih. Kita mencari kelezatan dengan mencari berbagai nikmat, namun justru kita menemukannya dalam badan yang sehat. Wa talabnal ilma fi batnin sib'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Kita mencari ilmu dengan mengisi perut yang kenyang, tapi justru kita menemukan ilmu dalam kondisi perut yang lapar. Ada 4 nasihat, karena beliau merupakan ulama tasawuf, ya, ulama sufi, sehingga nasihat beliau nasihat yang berdasarkan kebiasaan orang-orang tasawuf, ya, prinsip-prinsip orang-orang tasawuf. Kita akan bahas 4 perkara ini. Yang pertama, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati. Kita mencari kekayaan dengan cara menumpuk-numpuk harta. Tetapi kita nggak sadar justru fawajadnahu fil qanaati. Kekayaan itu hanya kita temukan dengan cara kita memiliki sifat yang qanaah. Menerima apa yang diberikan kepada Allah itu qanaah.
Ini merupakan sumber dari kekayaan batin. Sebagian kita menilai bahwa kita bisa dikatakan kaya kalau harta kita bertumpuk. Secara umum ya, penilaian orang-orang umum seperti itu. Kita bisa dikatakan kaya kalau harta kita bertumpuk. Kalau harta kita berlebih. Kalau harta kita berlimpah, baru kita anggap itu orang kaya. Secara zahir memang betul dia orang kaya. Secara zahir ya. Secara batin belum tentu. Orang yang hartanya berlimpah ruah, orang yang kekayaannya sampai bertumpuk-tumpuk, belum tentu di sana dia menemukan yang namanya kekayaan. Yang kita cari adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Dan yang paling hakiki adalah kita mencari kekayaan batin. Ini merupakan sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Karena harta ini tidak selamanya membuat kita bahagia. Harta tidak selalu menyebabkan orang merasa tenang. Mungkin ada orang yang berharta dan dia bahagia, mungkin ada. Mungkin ada orang yang memiliki kekayaan dan dia berbahagia, dia menemukan ketenangan, mungkin ada. Tapi itu hanya sebagian kecil sajalah. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, kekayaannya sampai tidak akan habis 7 turunan. Tapi di sana dia nggak menemukan yang namanya sakinah, ketenangan. Malah justru dia merasa kurang dari apa yang dia milikinya. Sifat rakusnya. Selalu merasa kurang dengan apa yang sudah ia miliki. Padahal mungkin di mata orang dia sudah sangat berlebih. Tapi dia masih merasa kurang, secara zahir dia kaya, secara batin dia miskin. Orang kalau sudah merasa kurang, dia akan terus berjuang untuk mencapai kekurangan itu. Dan dia kemudian lupa dengan bersyukur kepada Allah bahwa harta yang dia miliki sudah berlimpah ruah, sudah lebih dari cukup dari orang-orang di sekelilingnya. Berapa banyak orang yang kaya secara zahir, tapi dia nggak menemukan kebahagiaan di sana. Tidak menemukan kebahagiaan di sana. Hanya was-was saja. Hanya dia terus berusaha untuk menjaga hartanya. Kemudian dia ingin lebih dari apa yang sudah dimiliki. Ini namanya sifat rakus. Tamak ya. Tamak ini ada kebalikan dari qanaah. Qanaah itu adalah perasaan merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu merupakan kunci sumber daripada kekayaan batin. Kalau orang sudah merasa cukup, itu bukan berarti hartanya berlimpah ruah. Mungkin secara penilaian umum dia orang sederhana. Dia enggak berlimpah ruah, rumahnya sederhana. Bahkan mungkin penghasilan juga ya pas-pasan. Tapi kalau dia sudah merasa cukup, ini yang menyebabkan orang akan terkendali dari penyakit yang namanya tamak atau rakus. Orang kalau sudah penyakit tamak, biarpun dia sudah kaya raya, berlimpah ruah hartanya, dia masih merasa miskin. Iya, kalau dia kemudian berjuang dengan tidak merugikan orang lain. Kadang-kadang dengan perjuangan dia, ada hak-hak orang lain yang dia ambil. Itu nggak peduli, yang penting saya lebih kaya dari orang lain. Ini yang kemudian berbahaya. Jadi sebetulnya kekayaan yang abadi adalah saat kita menemukan ada ketenangan batin, dan itu hanya muncul apabila kita menemukan sifat qanaah dalam diri kita, merasa cukup.
dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kata Hamid Al-Laffaf, talabna ar-rahati fi sarwati fawajadnaha fi qillatil mali. Kita mencari ketentraman dengan menumpuk kekayaan. Namun justru kita menemukannya fawajadnaha fi qillatil mali. Kita menemukan ketentraman itu dengan sedikit harta. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Kita mencari ketentraman hidup dengan cara kita menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk kekayaan dengan harapan kita dapat ketentraman di sana. Dengan harta yang berlimpah kita ingin hidup damai. Dengan harta yang berlimpah kita ingin hidup tentram. Pikir kita. Ternyata justru ketentraman itu akan hadir apabila kita memiliki harta yang sedikit, ya. Tidak banyak. Ya. Memiliki harta sedikit itu bukan artinya miskin. Ya. Artinya yang dia miliki sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Orang yang hartanya banyak dengan orang yang hartanya sedikit, itu tingkat kepusingannya, tingkat kesibukannya berbeda. Bahkan tingkat tanggung jawabnya di hadapan Allah pun berbeda. Orang yang banyak harta dengan orang yang sedikit harta, hisabnya pun beda. Hisabnya beda. Lebih lama orang yang hartanya banyak daripada orang yang hartanya sedikit. Orang semakin banyak harta, dia akan semakin harus bisa menjaga hartanya sedemikian rupa. Dia sewa security, dia sewa satpam, dia bikin pagar yang tinggi, berbagai macam pelapisan, ya, lapisan-lapisan keamanan. Apa untuk menjaga harta kita? Kalau kita pergi khawatir ada perampok, kita pergi kerja khawatir ada pencuri dan lain sebagainya. Itu kan yang kemudian membuat kita was-was. Tapi orang yang berharta sedikit cenderung dia lebih aman. Relatif dia lebih nyaman. Kenapa? Harta sedikit. Ya gampangnya orang yang bawa motor bagus, motor mahal, dengan orang yang bawa motor apa adanya, motor butut misalkan, motor yang sudah nggak layak pakai umpama. Ketika dia parkir di tempat yang aman, kayaknya lebih nyaman, lebih tenang orang yang bawa motor yang sederhana daripada yang bawa motor bagus. Yang bawa motor bagus dia was-was, jangan-jangan saya pergi ini motor ada yang nyuri. Was-was lah kita. Sementara orang yang motornya sederhana, dia pikir ada yang nyuri juga nggak apa-apa. Sudah rusak ini, sudah butut ini umpama ya. Dari sisi sini pun orang sudah merasakan ketenangan itu. Orang yang di rumahnya perabotannya lengkap dan mewah-mewah, itu lebih was-was daripada orang yang rumahnya barangkali perabotan sederhana. Lebih mengundang ketenangan. Jadi semakin orang kaya, berharta banyak, sebetulnya dia semakin diperbudak. Makanya betul Imam Ali ketika ditanya, wahai Ali, kalau engkau disodorkan dua pilihan antara ilmu dengan harta, kau pilih mana? Kau pilih harta atau kau pilih ilmu? Imam Ali mengatakan, saya pilih ilmu daripada pilih harta. Apa alasannya? Pertama, dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tapi belum tentu dengan harta saya bisa mencari ilmu. Dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tetapi berapa banyak orang yang berharta nggak mampu mencari ilmu? Ada mungkin orang yang berharta kemudian dia memiliki pangkat yang tinggi, punya ilmu yang tinggi, mungkin ada. Tapi nggak menjamin orang kaya kemudian berilmu tuh nggak menjamin. Tapi kalau orang yang berilmu dia akan mudah mencari harta.
Orang pintar mencari harta mudah. Gitu. Itu kata Imam Ali. Yang kedua, kenapa saya pilih ilmu? Karena ilmu akan menjaga kita. Sementara harta kita yang jaga. Lebih repot mana? Ilmu menjaga kita, tapi harta kita yang jaga. Kan semakin repot. Kalau kita punya sebutir emas, umpama ya. Punya sebutir emas. Emas itu kita bungkus pakai kotak. Kotaknya kita kunci. Kotak itu kita masukkan di dalam laci lemari. Lacinya kita kunci. Laci itu ada dalam lemari. Lemarinya pun kita kunci. Lemari itu ada dalam kamar kita. Kamarnya, pintunya kita kunci. Kamar itu ada di rumah kita. Rumahnya kita kunci lagi. Rumah itu ada gerbang, pintu gerbangnya kita kunci lagi. Berlapis-lapis kita usahanya hanya untuk menjaga sebutir emas. Merepotkan. Orang semakin kaya, dia akan semakin berlapis-lapis penjagaannya. Security dalam, ada security luar ya. Satpam di bagian dalam, ada satpam bagian luar. Wah, repot ya. Kemana-mana dikawal. Tapi orang sederhana nggak perlu pakai satpam. Dia akan mikir, kita pergi juga di rumah ada apa? Mau nyuri apa? Ada TV rusak silakan diambil, nggak ada apa-apa kok. Uang juga nggak ada. Orang lebih sakinah, lebih tenang itu. Imam Ali. Yang ketiga kata Imam Ali, kenapa saya pilih ilmu daripada harta? Ilmu kalau saya bagi ke orang akan bertambah. Tapi harta saya bagi ke orang akan berkurang. Ini alasan yang sangat masuk akal ya. Sangat masuk akal nih alasannya. Kalau ilmu kita bagi ke orang akan bertambah. Saya bisa misalkan ilmu tajwid sumpama ya. Saya ajarkan ke orang tajwid itu. Saya pintar, orang lain pun pintar. Bertambah. Tapi kalau saya punya uang 1 juta, saya bagi ke orang 500.000, uang saya berkurang. Jadi itulah Imam Ali mengatakan saya pilih ilmu daripada harta. Kalau kita ya pilih harta kan. Ilmu sih gampang. Yang penting harta gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf banyak mahasiswa dari kalangan keluarga yang mampu, keluarga orang kaya yang kemudian ketika di kampus kan dia merasa orang kaya, malaslah dia belajar. Beda dengan mahasiswa yang dia datang dari keluarga nggak mampu. Dia ingin merubah nasibnya. Dia berjuang untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan. Dia akan berjuang. Akan betul-betul belajarnya. Ketimbang mereka mahasiswa yang hanya nunggu kiriman. Apalagi orangnya kaya. Dia ke kampus dibekali mobil. Biasanya cenderung mahasiswa yang seperti itu akan kerdil. Ya memang nggak semua. Tidak semua ya. Banyak mahasiswa yang kemudian dia lahir dari orang-orang kaya. Dia kemudian mandiri. Ada. Saya nggak mau mendompleng kekayaan orang tua saya. Saya ingin berjuang dengan keringat saya. Saya ingin kuliah dengan tanpa harus bertumpu di atas kekayaan orang tua saya. Ada, ini namanya mahasiswa gentle ya. Gentleman dia. Tidak selalu mengandalkan kekayaan orang tuanya. Dia bisa mandiri. Ya, orang seperti ini dia nanti kelak jadi orang berpangkat. Dia tidak akan mengandalkan kekayaan dari orang tuanya. 2 ya. Adapun yang ketiga, wa talabna alladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih. Kita mencari kelezatan dengan mencari berbagai nikmat. Namun fawajadnaha fil badnis sahih, kita justru menemukan kelezatan itu ketika badan kita sehat. Jadi kita mencari kelezatan, kenikmatan dengan mencari berbagai macam kenikmatan dunia.
Tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya kenikmatan itu akan muncul saat kita berbadan sehat. Ya buat apa kita makan enak tapi sedang gak enak makan? Ya kan? Buat apa kita makan enak ketika kita sedang gak enak makan? Tetap gak nyaman walaupun yang dimakan enak. Lebih baik kita makan kurang enak tapi sedang enak makan. Nikmat insya Allah. Apalagi makan enak kita sedang enak makan. Wah itu lebih mantap itu ya. Buat apa kita makan enak sementara kita sedang gak enak makan? Artinya kita sedang sakit. Orang ketika sakit makan apapun akan gak nikmat. Akan hilang kelezatannya. Orang sakit terbaring di rumah sakit misalkan. Di sampingnya buah-buahan yang mewah, yang enak, yang ranum, yang manis, yang nikmat. Dia gak tertarik lagi sakit. Jadi kenikmatan yang sungguhnya adalah saat kita sehat. Biar yang kita makan itu sederhana, bukan makanan yang mewah. Tapi ketika badan kita sehat, terasa nikmat. Daripada kita makan mewah, tapi kondisi kita badan gak sehat. Uangnya banyak, ya, mobilnya mewah, rumahnya megah. Dia bisa makan apapun, ya, makanan yang mewah, dan dia bisa makan di restoran mahal manapun bisa. Cuma ketika dia diberikan sakit, diberikan penyakit, kata dokternya nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh makan sayuran, nggak boleh makan daging-dagingan. Yang dia makan apa? Nasi polos, nasi putih. Ya buat apa dia kekayaan yang dimiliki itu berlimpah ruah, nggak bisa dinikmati. Jadi sumber daripada kenikmatan dunia saat kita adalah dalam kondisi yang sehat. Makan sederhana pun terasa nikmat. Daripada kita makan di restoran yang begitu mewah, menunya mahal-mahal, tapi kita sedang gak enak makan, kita sakit. Apa artinya? Oleh karena itu, kesehatan badan merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita ketika sehat lupa kepada Allah. Sakit baru ingat kepada Allah. Ini kan ya bagus, ada ingat-ingatnya. Tapi yang bagus adalah ketika kita sehat, manfaatkan untuk ibadah. Allah memberikan kita sehat, manfaatkan untuk ibadah. Nanti ketika sakit, baru kita terbatas. Kita nggak bisa makan apapun, kita nggak bisa ibadah seluas apapun. Jadi seandainya kita memiliki kekayaan, jadikan itu sebagai penunjang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan media, ya. Media kita mendekatkan diri kepada Allah. Sayang kalau orang diberikan badan yang sehat, badan yang kuat, tapi dia nggak mau ibadah. Nanti ketika dia jatuh sakit, ya, baru muncul keinginan ingin tahajud, ingin baca Quran saat kondisi kita serba terbatas. Orang ketika sakit kan gak banyak yang dia lakukan, terbatas kondisinya. Ingin ke masjid, lah gak bisa lagi sakit. Ingin baca Quran, ya, kita juga lagi demam gak enak badan. Jadi mumpung ketika sehat ya kita manfaatkan. Melaksanakan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin. Sehingga kata Nabi, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya artinya, ketika kondisi kita memungkinkan, sedang fit, sedang sehat, giatkan ibadah. Nanti kalau sakit, nah kita baru dalam kondisi serba terbatas kemampuan kita untuk ibadah maksimal ya tidak bisa. Terbaring di rumah sakit, diinfus misalkan, ingin tahajud kan terbatas. Ingin wudhu belum boleh. Jadi kita yang sedang sehat, manfaatkan untuk ibadah. Yang keempat, wa talabnal ilma fi batnin sib'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Kita mencari ilmu dengan mengisi perut yang kenyang. Namun fawajadnahu fi batnin ja'in, kita justru menemukan
kemudahan dalam mencari ilmu saat perut kita lapar. Artinya kita kadang berpikir ya, kita bisa melaksanakan mencari ilmu, bisa mencari ilmu, hadir di majelis ta'lim dalam kondisi kenyang umpamakan. Dengan kenyang kita bisa konsentrasi pikir kita. Dengan kenyang kita bisa semangat untuk beribadah pikir kita. Dengan kenyang kita bisa konsen mencari ilmu pikir kita. Tapi biasanya orang kalau sudah kenyang, perutnya penuh dengan makanan, yang timbul adalah malas. Orang datang ke pengajian dalam kondisi perut kenyang, bersandarnya di tembok, timbulnya apa? Ngantuk. Orang mendengarkan pengajian, ya mending-mending ya, antara lapar dengan kenyang, ya mesti mending lapar lah. Ya. Ketika kita berpuasa, kita lebih konsentrasi daripada kita perut kenyang yang kemudian kita ngantuk. Orang kalau lapar kan sulit ngantuk, kalau sedang lapar ya. Cenderungnya kan sulit tidur. Tapi orang sudah kenyang, perut kenyang, itu timbulnya adalah nguap. Kalau sudah nguap larinya ke ngantuk. Apalagi ke masjid, sebelumnya dia makan kenyang, datang ke masjid mendengarkan khotib. Sedang berkhotbah di hari Jumat misalkan. Dia bersandar, sudah. Bablas dia. Khotib ceramah apa nggak didengarkan, khotib pesan apa nggak nyampe, tidur. Kenapa tidur? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Perutnya kenyang. Tapi orang kalau sedang lapar cenderung dia akan terjaga. Sedang lapar barangkali dia akan terjaga. Ya barangkali konsentrasinya juga agak berkurang ketika lapar, tapi minimalnya dia terjaga, tidak ngantuk. Sebab orang yang lapar itu cenderungnya ya dia nggak ngantuk ketimbang mereka yang perutnya kenyang. Nah maksudnya orang ketika berpuasa itu ibadahnya lebih sampai kepada Allah ketimbang orang yang ibadah dengan tidak berpuasa. Orang yang berpuasa, apalagi bulan Ramadan dia berpuasa, doanya mantap, ibadahnya kena, permohonannya dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu orang yang doanya insya Allah tidak tertolak adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Dia tidak akan tertolak. Sebaliknya orang yang dalam kondisi perut kenyang, dia malas beribadah, timbulnya adalah dia tidak akan mudah diterima doanya kepada Allah. Ya, kenapa? Apalagi dia makannya menggunakan nafsu, sehingga dia makan sekenyang-kenyangnya, timbulnya adalah gairah untuk ibadah, gairah untuk mencari ilmu, itu semakin menghilang. Ini perbandingannya ya, walaupun antara kenyang dengan lapar ya sama saja, ketika dia mencari ilmu konsentrasi berkurang tetap saja ya. Tapi minimalnya ketika dia lapar dia terjaga, tidak akan mudah ngantuk. Ketimbang orang yang mencari ilmu dalam kondisi perut yang kenyang cenderungnya lebih kepada ngantuk. Barangkali itu maksudnya. Ya kalau dibanding-bandingkan dua-duanya tetap ya kondisinya dia tidak stabil ya, mencari ilmu kurang konsentrasinya kurang. Tapi minimalnya nggak ngantuk kan itu. Minimalnya nggak ngantuk. Ketika mencari ilmu dalam kondisi yang kenyang daripada yang menghadapi dalam kondisi lapar. Nah artinya kita ini harus pas ya. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan para sahabat ya, menelusuri lorong-lorong kota Madinah. Tiba-tiba Nabi melewati rumah yang ada orang sedang merintih kesakitan. Aduh, perut saya sakit, kekenyangan, perut saya sakit, kekenyangan, sakit. Dia merintih, perutnya sakit karena kekenyangan. Tidak lama kemudian Nabi jalan lagi, ketemu lagi dengan satu rumah yang sama, ada orang sedang merintih kesakitan. Aduh sakit, perut saya lapar, sakit, perut saya lapar karena sakit. Nah, ini dua-duanya kan tidak baik. Apa kata Rasul?
Seandainya orang yang tadi merintih kesakitan karena kekenyangan, dia berbagi sedikit saja kepada orang yang merintih karena lapar, insya Allah kedua-duanya nggak akan merasakan sakit perut. Seandainya yang kenyang ini bisa berbagi kepada yang lapar, yang kenyang tidak akan kesakitan karena kekenyangan, yang lapar tidak akan kelaparan. Cuma karena yang kenyang ini egois, tidak mau berbagi, akhirnya dua-duanya nggak baik. Yang satu merintih karena kekenyangan, yang satu merintih karena kelaparan. Artinya bahwa orang beribadah itu yang terbagus adalah tidak dalam kondisi lapar dan tidak pula dalam kondisi kenyang, stabil ya. Stabil. Lapar ya tidak, kenyang ya tidak stabil, sehingga dia konsentrasi. Tidak ada yang dirasakan dalam perutnya, tidak merasakan kekenyangan, tidak merasakan kelaparan, sehingga dia konsentrasi dalam melaksanakan ibadah, konsentrasi ketika dia menuntut ilmu.